Indonesia luar biasa. AKABI Bukan Pura Politeknik. Baik, sebelum melaksanakan kegiatan hari ini, mari kita berdoa mulai menurut keyakinan masing-masing. Sudah mulai. Sudah selesai. Baik, sebelum melaksanakan kegiatan, di sini saya akan menggunakan APD yang harus digunakan pada saat pekerjaan. Jadi yang pertama ada sediakan untuk menghindari dari ukuran. Yang kedua ada sendok untuk menghindari tangan dari goresan. Selanjutnya ada baju yang menggunakan reflektor, yaitu digunakan untuk pada saat malam hari. Juga ada tisu untuk menghindari dari jatuhan benda-benda atau komponen yang berat. Perkenalkan, nama saya adalah Sendiri Sulawesi sebagai group leader. Saya Susantono sebagai domain 1. Saya Nurlanto sebagai domain 2. Saya Nanda Titi sebagai partbook. Saya Caca Manabi sebagai mekanik 1. Saya Kurniawan sebagai mekanik 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem impact dan exhaust. Di sini ada primary system ini berfungsi untuk mengatur partikel-partikel yang lebih kasar. Terus di sini ada namanya secondary filter, ini berfungsi untuk menyaring gas bakar sebersih mungkin. Untuk actuator valve ini berfungsi untuk membantu tugas dari kardus dalam membuang debu dan air. Ini akan menjelaskan tentang fungsi dari plate cleaner. Fungsi dari plate cleaner ini adalah membersihkan partikel debu sebelum masuk ke air cleaner. Yang pertama, yang selanjutnya itu ada turbocharger kompresor housing inlet. Yang ini fungsinya itu ialah untuk mengalirkan udara masuk dan sebagai meningkatkan tekanan udara dan untuk menjaga aliran udara tetap stabil. Nah, terus di sini ada turbocharger turbocharger compression housing yang bagian outlet. Nah, di sini itu untuk fungsinya mengarahkan udara yang bertekanan untuk mengurangi turbulensi dari udara dan menjaga tekanan udara. Nah, di sini saya akan menjelaskan fungsi dari turbine wheel. Wheel ini berfungsi untuk mengkonveksikan energi kinetik dari aliran udara yang berkecepatan tinggi menjadi energi mekanik berupa putaran rotor. Kemudian di sini ada komponen yang bernama exhaust manifold. Fungsi dari exhaust manifold ini adalah untuk mengumpulkan gas buang, terus mengurangi tekanan balik, dan sebagai untuk mengurangi kebisingan juga, dan juga untuk menjaga suhu operasi. Terus yang di sini ada intake manifold. Nah, di intake manifold ini fungsinya itu sebagai distribusi campuran udara dan bahan bakar, terus untuk sebagai mengoptimisasi aliran udara, dan sebagai untuk mengurangi turbulensi udara juga, terus sebagai penyedia vakum untuk sistem lain, dan untuk mengatur suhu udara yang masuk. Di sini adalah bagian dari juga ada muffler dan exhaust pipe. Yang pertama itu saya akan menjelaskan muffler. Nah, muffler ini adalah fungsinya untuk meredam kebisingan dari engine. Dan exhaust pipe ini adalah sebagai saluran pembuangan dari sisa-sisa gas buang yang disalurkan oleh engine. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kita lanjutkan ke teman saya. Saya akan menjelaskan komponen dari cooling system. Yang pertama ada termostat. Fungsinya untuk mengatur aliran air cooler sesuai suhu. Apabila suhu mencapai 80 derajat, ini akan melewati termostat. Kemudian apabila di bawah 80 derajat, air cooler akan kembali ke pump. Kemudian di sini ada
housing termostat, fungsinya sebagai dudukan termostat. Kemudian di sini ada cooling fan, fungsinya untuk membantu mendinginkan cairan apabila cairan panas. Di sini ada drain valve, fungsinya untuk mengeluarkan cairan radiator saat ingin panas. Kemudian di sini ada upper tank, fungsinya untuk masuknya air coolant waktu panas ke radiator. Kemudian di sini ada lower tank, fungsinya untuk mengeluarkan cairan pendingin radiator. Di sini ada radiator fins, fungsinya untuk menyerap air coolant apabila didinginkan menggunakan cooling fan. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dari water jacket. Fungsi ini untuk mendinginkan bagian silinder layar. Tempatnya itu dia di dalam sini. Kemudian air coolant itu mengalir lewat pump, kemudian mengalirkan ke dalam sini untuk mendinginkan silinder layar. Baik, di sini saya akan menjelaskan fuel system pada engine. Nah, yang pertama di sini ada fuel tank. Fuel tank ini berfungsi untuk menyimpan fuel atau bahan bakar, juga bisa digunakan untuk mendinginkan fuel. Juga akan mengalir ke bagian feed pump. Dan di sini ada hose-nya mengalir ke feed pump. Ini ada inlet feed pump dan juga ada outlet feed pump. Nah, sebelum ke feed pump ada yang namanya gauge filter. Gauge filter ini berfungsi untuk menyaring fuel sebelum ke feed pump. Lalu di sini ada priming pump. Priming pump berfungsi untuk menaikkan menaikkan fuel ke filter setelah fuel filter baru diganti, yaitu pada saat engine dalam keadaan mati. Juga di sini dari outlet feed pump akan mengalir ke filter. Nah, mengalir ke filter ini berfungsi untuk menyaring fuel sebelum ke bagian dari FIP. Ini ada governor. Nah, governor ini berfungsi untuk mengontrol putaran engine untuk mengendalikan jumlah bahan bakar yang akan diberikan. Lalu setelah itu akan ke FIP. Nah, FIP ini berfungsi untuk mensuplai fuel atau bahan bakar ke bagian nozzle dengan tekanan tinggi melalui ada yang namanya delivery valve. Ini adalah berfungsi juga untuk mengontrol aliran balik atau mencegah aliran balik. Nah, setelah dari setelah ke FIP ini akan menyemprotkan ke nozzle, akan menyemprotkan ke ruang pembakaran. Setelah itu, setelah ada komponen atau fuel berlebih, akan mengalir ke fuel tank semuanya, baik dari FIP itu sendiri akan mengalir ke fuel tank ataupun dari nozzle yang ada fuel berlebihan akan juga mengalir ke fuel tank. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang lubrication system pada engine. Di sini saya akan menjelaskan komponen-komponennya. Yang pertama ada oil pan, di sini ada oil filter, di sini ada strainer, oil pump, camshaft dan juga motor arm. Nah, di sini oil pan berfungsi untuk menampung oli, dan ada filter untuk memfilter oli. Strainer juga berfungsi untuk memfilter oli. Juga ada oil pump berfungsi untuk mensuplai oli dari yang berada pada oil pan. Juga ada crankshaft ini berfungsi untuk menggerakkan piston dan merubah gerakan putar, berubah gerakan lurus turun menjadi gerakan berputar. Juga ada camshaft ini berfungsi untuk menggerakkan valve dengan melalui push rod dan juga overcam. Nah, di sini ada overcam untuk menggerakkan valve. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang lubrication system, cara kerjanya. Yaitu yang pertama, di bawah sini ada oil pan. Oil pan nanti berfungsi untuk menampung oli. Dalam oil pan tersebut ada yang namanya strainer untuk berfungsi untuk menyaring oli tersebut. Nah, setelah itu dialirkan ke oil pump. Oil pump ada di sini, sebelah sini. Nah, sebelum ke oil pump ada yang namanya filter, yaitu untuk menyaring oli tersebut sebelum berjalan ke oil pump. Nah, dari oil pump maka akan narik ke oil sendiri. Ini akan memutar.
aliran dari oil gallery, yaitu masuk dari setelah melewati kan akan masuk ke oil gallery. Setelah itu akan menyebar ke bagian-bagian dari komponen-komponen lubricating system seperti ada crankshaft. Nah, ini adalah oil channel dari crankshaft. Ini akan masuk ke dalam oil channel yang berada pada komponen crankshaft itu sendiri. Selanjutnya di sini juga melewati dari oil channel dari camshaft. Sini ada lubang di bawahnya. Itu akan membantu mengalirkan oli yang akan menyebabkan pelumasan pada komponen camshaft. Selanjutnya setelah melewati crankshaft dari ini akan menyebar ke bagian-bagian lainnya seperti bagian rocker arm, itu untuk menggerakkan valve dan juga exhaust gear. Nah, exhaust gear ini juga dialiri oleh oil, jadi melewati aliri ke exhaust gear, berfungsi untuk mempercepat gaya putaran dari ke gear lainnya. Sekian dari saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan komponen pada engine. Yang pertama adalah valve cage. Ini adalah valve exhaust dan intake, rocker arm, push-rod, camshaft, gear, crankshaft, oil pump. Yang pertama di sini adalah valve cage. Di sini terletak pada bagian atas dari engine atau diesel engine, berfungsi untuk melindungi piston, valve dan sebagainya dari matahari maupun hujan. Yang kedua adalah intake dan exhaust valve. Intake ini berfungsi untuk memasukkan atau menekan udara dari piston titik mati atas ke titik mati bawah untuk menghisap udara, dan exhaust ini berfungsi untuk mengeluarkan udara atau gas buang dari titik mati bawah ke titik mati atas. Kemudian ada rock arm. Rock arm ini berfungsi untuk menekan push rod atau spring valve. Kemudian di sini ada push rod. Push rod ini berfungsi untuk menyambungkan atau menghubungkan crankshaft dengan rocker arm. Kemudian di sini ada camshaft. Camshaft ini untuk menggerakkan rocker arm atau push rod tersendiri. Dan kemudian di sini ada camshaft gear. Camshaft gear ini untuk berfungsi untuk memutarkan camshaft atau gerak rotasi dari camshaft. Kemudian di sini ada crankshaft. Crankshaft ini berfungsi untuk memutarkan piston atau connecting rod menjadi gerak putar atau gerak rotasi. Di sini ada camshaft gear. Camshaft gear ini berfungsi untuk memutar atau berfungsi untuk merotasi atau gerak putar dari camshaft. Kemudian di sini ada oil pump. Oil pump ini berfungsi untuk memutar oil untuk menyalurkan ke camshaft gear dan crankshaft gear. Sini selanjutnya terakhir ada oil cooler. Oil cooler ini untuk menjaga oil agar tetap suhu yang dipastikan atau suhu yang sudah ditetapkan. Baik, selanjutnya ini saya akan menjelaskan tentang beberapa komponen tentang engine. Itu yang pertama ini idler gear. Ini ya. Idler gear ini berfungsi untuk mengubah arah putaran atau mempertahankan jarak antara dua biji yang bergerak ya begini. Terus lanjut crankcase. Crankcase sendiri
ini ya. Nah, crankcase berfungsi sebagai rumah bagi komponen generator atau pompa oli, kopling, crankshaft, gigi transmisi, dan oil pelumas pada engine. Terus piston, untuk piston di sebelah sini. Piston ini berfungsi sebagai bagian yang bergerak memompa bahan bakar dan udara ke dalam ruang pembakaran. Lalu ini ada yang namanya oil scraper ring, berfungsi untuk membantu dalam mengontrol oli sehingga pembakaran berlebih dapat diminimalisir. Terus nomor selanjutnya yaitu ini yang atasnya, namanya compression ring, berfungsi untuk mencegah terjadinya kebocoran. Ini kebocoran kompresi dalam ruang bahan bakar. Lalu ini ada yang namanya connecting rod ya, and feed, berfungsi menjadi penghubung antara batang piston dengan poros engkol ya. Terus ada lagi yang namanya connecting rod smell. Untuk connecting rod smell ini yang di sini ya, ini connecting rod smell, berfungsi meneruskan tenaga mesin hasil pembakaran yang nantinya diubah menjadi gerak putar atau poros engkol ya. Lalu selanjutnya connecting rod cap and rod cap. Nah, ini connecting rod cap ini saya carikan ini ya, ini connecting rod cap. Dia ini berfungsi sebagai penghubung piston ke dalam poros engkol. Nah, ini ya, nantinya di kunci ini lalu dimasukkan, digabungkan sama crankshaft. Setelah itu crankshaft main journal yang ada di yang Birkes tadi, ini crankshaft main journal. Untuk ini tadi berfungsi sebagai komponen poros engkol yang menghubung dengan blok silinder dengan crankshaft. Lalu ada lagi yang namanya ini tris metal bulan, adalah yang didesain untuk menahan beban horizontal yang paralel dengan sumbu poros horizontal. Ini ya, namanya tris metal bulan. Terus yang terakhir small end. Nah, small end itu ini di piston di sini tuh ini ya. Terus yang mencakup di sini itu bentuknya biasanya warnanya emas, kayak emas, warna kemasan di dalam sini. Nah, itu fungsinya adalah komponen ini menghubung connecting rod dengan piston. Nah, ini bukan yang silver ini, tapi di dalam sini. Nah, ini itu saja, sekian, terima kasih. Kemudian yang kedua ini lapisi dengan oli mesin dan rakit 8 tapet satu persatu. Kemudian kita akan memasang crankshaft. Kemudian di sini kita mau memasang main cap. Kemudian di sini memasang main cap.
Baik, ini adalah langkah pengencangan main cap, yaitu dengan step pertama pemasangan baut sekitar 11-12 kgm ya, dengan menggunakan kunci torsi. Itu sudah diukur. Setelah step pertama terus ada step 2, yaitu pelepasan kunci. Nah, fungsinya supaya crankshaft itu pas dengan silinder blok. Setelah ini bautnya dilonggarkan lagi, lalu dipasang lagi dengan kekuatan 13-14 menggunakan kunci torsi lagi ya. Jadi ada 3 step untuk pemasangan baut. Setelah pemasangan main cap itu selanjutnya kita pemasangan ini ya, penghubung dengan batang atau ini pusrut dari piston ya, itu dengan ukuran kurang lebih 4 kgm ya, dengan kunci torsi lagi. Kalau sudah dipasang semua, dikencangi semua, kita lanjut pemasangan flywheel housing ya. Ini pemasangan flywheel housing. Baik, dengan pemasangan flywheel housing ini baut dengan ukuran untuk pengencangan menggunakan Torque dengan ukuran kurang lebih 6,75 kgm ya. Setelah pemasangan flywheel housing, kita pemasangan lagi habis ini flywheel housingnya. Setelah pemasangan flywheel housing, pemasangan flywheelnya ini masih dipasang sama rekan-rekan kami ya. Setelah ya ini pemasangan flywheel housing dengan baut kekencangan sekitar 6,75 sampai 7 kgm ya. Kali ini pemasangan flywheelnya ya, pasang ke housing. Baik, untuk pemasangan flywheelnya, untuk baut di dalam itu yang dipasang untuk flywheel itu dengan langkah pertamanya, yaitu dengan ukuran sekitar 6-12 kgm ya, menggunakan Torque. Setelah itu untuk pengencangan kedua kalinya ya, ini stepnya 2 kali. Untuk pengencangan 2 kalinya menggunakan ukuran 19-20 kgm. Baik, step selanjutnya yaitu pemasangan piston. Selanjutnya adalah pemasangan piston. Nah, untuk pemasangan piston ini perlu ada beberapa yang diperhatikan, seperti periksa apakah tidak ada kotoran atau debu yang menempel, lapisi bantalan batang penghubung dengan oli mesin. Periksa apakah nomor yang tertera pada tutup batang penghubung sama dengan nomor silinder. Kencangkan baut pemasangan tutup batang penghubung sebagai berikut, atau lapisi ulir baut pemasangan dan dudukan baut dengan oli mesin. Langkah selanjutnya yaitu pemasangan camshaft ya. Selanjutnya adalah pemasangan camshaft. Pemasangan camshaft ini sebelum dimasukkan kepada silinder blok, yaitu dilumuri oli terlebih dahulu supaya tidak seret saat nanti diputar. Saat memasukkan susunan camshaft ke dalam silinder blok, putar perlahan dengan pelan-pelan agar bushing tidak rusak ya saat memasukkan ke silinder blok. Setelah itu dikencangkan dan didorong dengan baut pemasangan setelah camshaft sudah masuk. Nah, setelah masuk seperti ini, saatnya pengencangan baut ini masuk ke dalam ini ya, bautnya dalam belakangnya camshaft itu supaya agar kencang dan kuat. Baik ya, kali ini pemasangan oil pump. Ini setelah pemasangan camshaft, pemasangan oil pump. Baik, kali ini pemasangan idler ya. Ya, ini idlernya. Untuk pemasangannya itu di gear itu ada
apa ya, kalau namanya itu namanya, maksudnya ada tandanya. Nah itu tandanya A dengan A, B dengan B, ya seperti itu. Misal itu idler dengan gear idler dengan gear crankshaft, terus idler gear dengan idler M. Nah seperti itu ya, dipaskan, diluruskan sesuai yang ada di shop manual. Kalau tidak sesuai itu akan beresiko dengan putarannya sendiri akan tidak sama. Terus untuk pemasangan baut pada idler gear dengan torque wrench ini menggunakan kekuatan sampai 10-12,5 kgm ya. Baik, kali ini setelah pemasangan idler gear, kami dan rekan-rekan memasang FIP ya, atau fuel injection pump. Ini bisa makan juga, itu ada tandanya di gearnya. Ini untuk pemasangan FIP butuh beberapa rekan-rekan ya untuk pemasangan, karena butuh ketelitian juga. Ini setelah pemasangan ini ada pemasangan gear case atau penutup dari cover gear ini ya. Baik, setelah pemasangan FIP, kali ini adalah pemasangan gear case cover. Sebelum pemasangan pastikan dioleskan perapat gasket oli pada box silinder. Lalu kencangkan dengan baut ya, sebanyak sekitar 9 baut ini pada gear case agar terpasang pada silinder blok dengan kuat. Setelah itu pemasangan kule ya, ada itu. Setelah itu pemasangan kule ini ya, ada crankshaft kule dengan kekuatan menggunakan kunci torsi sekitar 34-41 kgm. Setelah itu ini pemasangan oil section pipe ya, ini dari kondensat ini, terus masang ini, pemasangan. Terus setelah pemasangan selesai, ini pemasangan yang namanya oil pan ya, oil pan. Ini sama rekan-rekan pemasangan oil pan. Ini nanti setelah selesai pemasangan akan diputar ya, jadi posisi oil pan ini berada di bawah. Untuk yang tabung yang besar ini dekat dengan flywheel housing ya, sesuai yang ada di shop manual pada engine. Setelah pemasangan oil pan seperti tadi, ini lanjut sama rekan-rekan pemasangan cylinder head ya. Sebelum itu ada di dalam cylinder head ini, sebelum pemasangan itu ada yang namanya gasket ya. Terus itu setelah cylinder head terpasang, ini memasang push rod. Pemasangan push rod ini sesuai yang ada saat pelepasan tadi, jangan sampai hilang. Ya, setelah ini pemasangan baut pada cylinder head. Untuk pemasangan ini menggunakan torque wrench ya, dengan kekuatan. Untuk langkah pertama ini ada 2 langkah. Langkah pertama ini sekitar 7 kgm. Untuk langkah kedua sekitar 11 kgm. Jangan lupa saat pemasangan baut ini harus menggunakan apa ya, pengencangan ini harus skala berputar, jangan
langsung, misal dari sini langsung digeser sampai sini jangan. Jadi skala pemasangan baut ini berputar, misal dari 1, terus 2, 3, 4, 5 seperti itu sampai dengan ujung silinder head. Baik, seperti ini ya untuk pengencangan baut pada silinder head menggunakan torque. Nah, dengan berskala memutar. Nah, ini setelah selesai semua pemasangan rocker arm. Iya. Itu pemasangan baut ya. Pemasangan baut rocker arm dengan kekuatan menggunakan torque 2-3 kgm ya. Ini dikencangin terlebih dahulu dari sama teman-teman. Terus ini menggunakan torque dengan ukuran tadi saya sebutkan. Setelah itu pemasangan exhaust house dan turbo. Ini turbo charge ya. Ini sudah dipasang terlebih dahulu sama teman-teman jadi satu. Ini saatnya pemasangan. Setelah pemasangan exhaust manifold sama turbo charge-nya selesai, setelah itu pemasangan intake manifold ya. Ini intaknya. Sama teman-teman pemasangan intake manifold. Setelah pemasangan intake manifold ini dengan rekan saya pemasangan nozzle ya. Setelah nozzle setelah dipasang maka akan dikencangi terlebih dahulu. Setelah itu setelah nozzle pemasangan ini ya, hose ini akan menyambung pada ini, pada apa namanya FIP, terus akan masuk ke ini ya, pemasangan nozzle. Setelah pemasangan pipe pada ini nozzle, lalu langkah yang terakhir yaitu ya ini menutup. Setelah pemasangan pipe pada nozzle ini sudah selesai semua, langkah yang terakhir ini menutup cover cylinder head ya. Ini oke ya, kalau sudah tertutup engine sudah selesai. Terima kasih, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu lanjut pemasangan kipas ini ya. Ini pemasangan kipas pada engine sama rekan-rekan saya ini saat pemasangan ya. Nah, ini saat pemasangan fan ya atau kipas. Ini saat pemasangan sama rekan-rekan. Nah, ini